Drama kecurangan Korea Utara U17 berakhir di tangan Uzbekistan. Nova Arianto bongkar penyebab kekalahan hingga potensi jadi pelatih SEA Games 2025. Peta jalan Gerald Vandenberg tangani timnas Indonesia U23. Panggilan baru Sandy Walsh bikin bangga kampung halaman. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Panggilan baru Sandy Walsh bikin bangga kampung halaman. Sandy Walsh yang sebelumnya kerap sekali dipanggil Pak Kumis oleh beberapa kalangan penggemar timnas Indonesia, baru-baru ini mempunyai nama panggilan lain anyar yang membuat dirinya bangga dan mengakuinya. Seperti yang kita tahu, timnas Indonesia bersiap melakoni laga berat lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel berat nanti jadi laga hidup mati bagi Indonesia demi menjaga asa ke Piala Dunia 2026. Lawannya tak enteng, yakni timnas Cina yang juga butuh suntikan angka guna memperpanjang nafas ke pentas terakbar 4 tahunan besutan FIFA. Nama Sandy Walsh sendiri sampai saat ini masih jadi andalan. Pergantian pelatih dari Sintayong kepada Patrick Kluivert tak membuat bek 30 tahun kepunyaan Yokohama F. Marinos Jepang kehilangan posisi. Jelang matchday 9 versus Cina, besar kemungkinan pemain yang cukup lama berkarir di Liga Belgia bersama Genk dan Mechelen masih akan dimainkan. Namun yang menarik, selain karirnya yang mentereng di dunia sepak bola, Sandy Walsh juga mulai mendapatkan beberapa tawaran iklan. Di sela-sela itu dirinya mendapatkan panggilan baru yaitu Cak Sandi. Panggilan Cak lekat dengan masyarakat Surabaya. Julukan tersebut datang dari Mills yang jadi aparel resmi Sandy Walsh. Kala itu Mills merilis jersey spesial soal Surabaya. Jadi saya menunjukkan akar saya dari Surabaya. Saya ingin lebih menjadi Jawa dan nama panggilan Cak Sandi muncul itu sudah mengambil alih sedikit. Akunya bangga lewat kanal YouTube Mark Klok belum lama ini. Peta jalan Gerald Vandenberg tangani timnas Indonesia U23. Menuju kompetisi berikutnya, PSSI dan jajaran lain pun bergerak cepat demi mempersiapkan laga lain dengan matang. Beberapa nama pun ikut terlibat, salah satunya Gerald Vandenberg. PSSI sendiri juga sudah memberikan beberapa spilan terkait roadmap yang bakal ditangani asisten pelatih timnas Indonesia itu. Sebelumnya, PSSI masih mengulas ulang tim kepelatihan dan teknik timnas U23 di ajang SEA Games 2025 Thailand pada akhir tahun nanti. Prestasi pelatih timnas U17 Indonesia Nova Arianto juga patut dipertimbangkan karena berhasil meloloskan Indonesia ke Piala Dunia U17 2025 untuk November nanti. Jangan lupakan pelatih Indra Safri yang berhasil mempersembahkan emas di edisi SEA Games terakhir. Sementara itu, PSSI menyusun proyek jangka panjang bersama pelatih timnas U23 Indonesia, Gerald Mervin Vandenberg. Roadmap atau peta jalan timnas U23 Indonesia bermula dari SEA Games 2025, ASEAN Games 2026, Piala Asia U23 2026, hingga target melenggang ke Olimpiade 2028 Los Angeles. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengutarakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Gerald membicarakan tentang proyek timnas U23 ke depan. Banyak ajang internasional yang akan diikuti oleh Garuda Muda nantinya. Patut dinantikan bagaimana racikan Gerald yang pernah menukangi klub 1860 Munich hingga PSV Eindhoven U19 ini. Nova Arianto bongkar penyebab kekalahan hingga potensi jadi pelatih SEA Games 2025. Diakui memang kekalahan melawan Korea Utara kemarin memberikan bekas luka tersendiri bagi sejumlah pihak. Spekulasi penyebab lain yang menjadi faktor kekalahan pun muncul dan diungkapkan oleh pelatih Garuda Muda Nova Arianto. Seperti diketahui, timnas Indonesia U17 harus menyudahi perjalanannya dengan hanya tampil di babak 8 besar atau perempat final Piala Asia U17 2025. Saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta kemarin,
Nova Arianto membeberkan penyebab utama timnas Indonesia U17 kalah telak dari Korea Utara. Nova Arianto mengatakan bahwa para anak asuhnya kehilangan fokus setelah resmi dinyatakan lolos Piala Dunia U17 2025. Menurutnya, mental hingga fokus dari para pemain skuad Garuda Asia seperti tak terkontrol menjadi masalah utama. Lebih lanjut, Nova Arianto mengaku bahwa sikap buruk yang dialami anak asuhnya tersebut menjadi pelajaran paling berharga dalam persiapan Piala Dunia U17 2025. Sementara itu, meski kegagalan ini sedikit memberikan kekecewaan timnas Indonesia, masih bisa berbangga karena mampu mengamankan 1 tiket lolos ke Piala Dunia U17 2025 yang berlangsung di Qatar pada 3 hingga 27 November mendatang. Berkat keberhasilannya tersebut, beredar isu jika Nova Arianto berpeluang untuk menjadi pelatih timnas Indonesia di SEA Games 2025. Apalagi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara belak-belakan mengaku tak menutup kemungkinan bahwa Nova Arianto bisa menjadi pelatih di ajang tersebut. Menanggapi isu tersebut, Nova Arianto mengaku jika PSSI belum berdiskusi dengan dirinya perihal menjadi pelatih di SEA Games 2025. Nova Arianto menyebut jika dirinya terlebih dahulu ingin fokus bersama timnas Indonesia U17 yang akan tampil di Piala Dunia U17 2025. Namun, ex-pemain Persib Bandung itu akan menerima tugas dari PSSI andai ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia di SEA Games 2025. Drama kecurangan Korea Utara U17 berakhir di tangan Uzbekistan. Sebelum laga semifinal Piala Asia U17 2025, timnas Korea Utara U17 dalam tekanan karena diduga menggunakan sejumlah pemain yang berusia di atas 17 tahun. Pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede juga mengatakan Iran mengajukan protes ke AFC soal dugaan rekayasa umur yang dilakukan Korea Utara. Apakah dengan desakan di atas Korea Utara U17 sengaja kalah dari Uzbekistan U17 di semifinal Piala Asia U17 2025 sehingga AFC batal melakukan investigasi kepada mereka? Sebelumnya, timnas Uzbekistan U17 menantang timnas Korea Utara U17 dalam laga semifinal Piala Asia U17 2025 yang dilangsungkan di King Fahd Sports City Stadium Taif, Arab Saudi dini hari tadi. Dominasi yang ditujukan timnas Korea Utara saat mengalahkan timnas Indonesia menguap begitu saja saat dihadapkan dengan timnas Uzbekistan U17. Setelah laga berjalan 30 menit, timnas Uzbekistan U17 unggul 1-0 via aksi Sadiridin Kasanov pada menit 31. Setelah kemasukan 1 gol, timnas Korea Utara U17 memeragakan permainan keras. Akibatnya, wakil Asia Timur itu harus bermain 10 orang setelah Bong Kaimong menerima kartu kuning kedua di menit 40 usai menjegal keras pemain timnas Uzbekistan U17. Unggul jumlah pemain membuat timnas Uzbekistan U17 semakin nyaman mengendalikan permainan. Hasilnya, timnas Uzbekistan U17 pun menang 3-0 atas Korea Utara dan berhak lolos ke final Piala Asia U17 2025. Namun, mengenai rumor Korea Utara sengaja kalah dengan Uzbekistan nyatanya tidak benar. Korea Utara murni memang kalah kualitas. Mengutip dari laman resmi AFC, sebanyak 13 pemain timnas Uzbekistan U17 memiliki tinggi badan di atas 180 cm. Bahkan, 9 diantaranya mempunyai tinggi badan di atas 185 cm. Sedangkan Korea Utara hanya punya 7 pemain saja yang bertinggi 185 cm. Selain itu, timnas Uzbekistan U17 juga dianugerahi pemain-pemain dengan skill mumpuni. Terbukti, di 5 laga Piala Asia U17 2025 yang sudah dijalani, mereka selalu memenangkan pertandingan.